kami 50% akan kami dedikasikan untuk Ibunda Siti Rokayah. Apa yang Ami ingin sampaikan kepada Handoyo menantu Ami dan juga Yani, anak Ami yang merupakan istri Handoyo? Mendoakan supaya cepat soleh, itu hatinya jangan begitu. Dari kasus anak gugat ibu kandungnya di Garut, Jawa Barat, saya bergeser ke Serang, Banten. Di sana ada seorang warga negara Indonesia yang disebut menjadi kaki tangan intelijen Korea Utara. Saudara, tidak hanya di Tambora, Jakarta Barat, saya juga berkunjung ke Desa Sindang-Sari di Serang, Banten. Dan di belakang saya ini adalah rumah orang tua Siti Aisyah yang berada di Serang, Banten. Kalau saya bandingkan, saudara, rumah ini dengan rumah di sekitar lingkungan Desa Sindang-Sari, maka rumah orang tua Aisyah tergolong rumah yang paling mewah. Tukang sapu itu barangkali sudah bagian dari Korea juga. Bahkan seorang tukang sapu bisa Iya, menjadi seorang agen sapu intelijen. bisa. Iya. Saudara, sejumlah perjalanan Aiman banyak mengungkap fakta. Kami meramunya menjadi makna. Dalam setiap daerah yang kami datangi, selalu ada nilai yang kami sisipi. Saudara, saya Aiman Wicaksono, saya ajak Anda untuk melihat kembali sejumlah perjalanan yang pernah saya jajaki dalam sebuah pengungkapan perjalanan Aiman. Pilu, melihat perempuan rentah. Anda tahu usianya? 85 tahun. Di masa tuanya, ia harus menghadiri sidang tuntutan utang 1,8 miliar rupiah. Miris, tuntutan diajukan oleh anaknya sendiri. Tidak banyak kata terucap dari Siti Rokayah atau yang biasa dipanggil Amih. Berasal dari kata mami. Hanya ada tatapan menerawang dari raut wajahnya. Segala upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak bertikai gagal dilakukan. Bahkan hakim pun berkali-kali mencobanya. Yani Suryani dan Handoyo Adianto, anak dan menantu Amih, tetap ingin melanjutkan tuntutannya demi mendapatkan 1,8 miliar rupiah yang berasal dari utang hanya 20 jutaan rupiah. Ya, saya selama ini kan disudutkan sebagai anak durhaka. Saya selama ini kan belajar agama dan mohon jangan ngedepanin ibu berhadapan dengan saya, karena ibu dengan saya itu baik sekali selama ini. Cepat ini cepat beres, cepat selesai, cepat atuh teman-teman kalau dicabut gitu perkaranya. Jangan keluargaan. Iya, jangan begini, Amih tuh capek. Kasus ini berawal di tahun 2001. Asep Ruhendi, anak ke-6 dari Siti Rokayah. Asep harus melunasi kredit pacet usahanya pada sebuah bank. Asep pun mendapatkan pinjaman uang 21.500.000 rupiah dari adiknya, Yani Suryani, anak ke-9 dari Siti Rokayah. Tak semudah yang dibayangkan. Yani dan suaminya, Handoyo, membuat syarat.
sebuah surat perjanjian utang dengan jaminan sertifikat tanah dan rumah milik ibunya, Siti Rokayah. Harta peninggalan satu-satunya almarhum suami Siti Rokayah yang meninggal 41 tahun silam. Rumah itu berlokasi di pusat kota Garut dan ditaksir bernilai sama dengan utang yang ditagihkan ke Amih oleh anak dan menantunya, 1,8 miliar rupiah. Waktu berlalu, utang tak pernah lagi ditagih ke Asep. Tiba-tiba Oktober 2016, Handoyo dan Yani membuat surat pengakuan berutang yang harus ditandatangani kembali Asep. Namun yang janggal, nama Amih ikut terbawa karena menandatangani utang 20 juta rupiah yang dikonversikan ke harga emas saat ini. Bapak sampai sekarang masih bingung untuk mengembalikan 20 juta itu. Betul. Dan Bapak tidak menyangka ketika kemudian 2016 tiba-tiba keluar somasi dan kemudian menggugat Bapak dan Amih, ibu Betul. Bapak, ke pengadilan. Ya. Yang saya paling ini kan kenapa Amih nggak saya aja gitu. Utang 20 juta dikonversikan dengan harga emas pada saat nanti dibayar. Memang biasa berutang seperti itu. Bapak nggak berpikir waktu 2001 menerima 20 juta, 21 juta, kemudian Bapak harus berpikir nanti ketika saya bayar harus dikonversikan ke harga emas. Itu kan nggak biasa, Pak. Saya sebenarnya berpikir ke arah situ juga. Cuman saya berpikir waktu itu 2 bulan kemudian saya bisa melunasinya. Dan pada waktu tahun 2001, selain mengkonversikan hutang ke emas batangan ini, juga meminta pada waktu itu sempat untuk membalik nama rumah Amih ini. Iya, betul. Cuman tidak disetujui aja oleh keluarga. Setelah kali ke-10 jalannya persidangan, Amih pun tak berdaya. Kondisi kesehatannya terus menurun hingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kasus ini sontak memunculkan gerakan simpati warga dengan aksi bela Rokayah, termasuk sejumlah mahasiswa di Garut, serta Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang rutin berkunjung ke Garut. Sidang rencananya akan diputuskan beberapa pekan ke depan. Apakah nenek renta ini harus membayar utang 1,8 miliar rupiah dari pokok utang 20-an juta rupiah yang dituntut anaknya? Sebuah kisah kehidupan yang tiba-tiba jadi perhatian, mengusik moral dan mempertaruhkan norma kemanusiaan. Amih, kalau nanti di pengadilan Amih kalah dan rumah itu harus diberikan kepada Handoyo dan Yani sebagai penggugat Amih, Amih rela rumah itu diberikan kepada mereka? Enggak rela. Kenapa nggak rela? Kan kasihan anak-anak yang lain. Kan anak kami sudah 13, jadi bagi 13 aja.